Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Logos HKBP Limo, edisi Rabu 11 Mei 2022. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita renungan hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, melihat kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita saat ini. Terutama ketika kita melihat berita yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tentang bahayanya penyakit hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa yang bisa menyerang anak-anak di usia 0 sampai 16 tahun. Dengan berbagai kesulitan, penderitaan dan persoalan yang kita hadapi, mungkin timbul pertanyaan dalam hati dan pikir kita, mengapa Allah membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Allah yang Maha Kuasa itu tidak mencegahnya atau menghentikannya? Akan ada banyak pertanyaan yang bisa lahir dari pikiran kita terkait penderitaan yang tidak kunjung berakhir dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menyikapi atau memahami penderitaan memang kita sering membuat kita bingung. Sebab sangat sulit menemukan jawaban atas sebuah penderitaan yang kita alami. Karena itu ada berbagai sikap orang menghadapi penderitaan dalam hidupnya. Yang pertama, ada orang yang menghindar atau melarikan diri dari penderitaan. Penderitaan dianggap sebagai musuh besar dalam hidupnya. Tetapi ada juga orang sebaliknya yang malah mencari penderitaan. Mereka berperilaku masokistis, artinya ingin memperoleh kesenangan, ingin memperoleh rasa iba, rasa kasihan dari persoalan yang dihadapinya. Karena itu orang-orang yang masokistis ini bahkan secara sengaja mau mendatangkan masalah dalam hidupnya, supaya ia mendapat belas kasih dari banyak orang. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pula orang yang ketika penderitaan datang ke dalam hidupnya, dia langsung menyerah. Dia langsung putus asa. Belum bertempur, sudah merasa kalah. Lantas bagaimana kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman, ketika kita menghadapi penderitaan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teladan menghadapi penderitaan telah ditunjukkan Yesus semasa hidupnya kepada kita. Ia menerima, ia menjalani, ia belajar dari setiap penderitaan yang dia hadapi. Dalam Ibrani 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Artinya saudara yang terkasih, penderitaan yang kita alami, dari penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh belajar menjadi tabah, belajar menjadi lebih sabar, belajar menjadi lebih tekun, belajar menjadi lebih taat, bahkan lebih setia kepada Allah. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita yang fana ini, yang terbatas ini, yang hina ini, kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih karunia Allah semakin nyata. Itu sebabnya dalam firman Tuhan hari ini disebutkan, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Artinya memang tidak ada ruang, tempat, waktu yang terjamin dari kita, yang membuat kita bebas dari masalah, dari penderitaan, dan dari pergumulan. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari, melainkan dari berbagai pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, kita harus belajar lebih taat dan lebih sabar dan lebih setia kepada Allah. Sehingga dengan ketaatan, ketabahan dan kesetiaan kita dalam penderitaan itu, wajah dan diri Yesus terpancar nyata dalam hidup dan diri kita. Benarlah
yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidupku saat ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Maka saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini pun dengan segala suka, dengan segala duka yang kita hadapi, hendaknya ingin menyatakan citra Kristus, gambaran Kristus yang tabah dan setia dalam penderitaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Tuhan memberi nafas hidup, kekuatan dan sukacita bagi kami. Lebih dari itu, Tuhan memberikan firman kehidupan untuk menopang kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari kehidupan ini, terutama untuk hari ini. Karena kami tahu ada begitu banyak pergumulan demi pergumulan, kesulitan demi kesulitan yang boleh datang menimpa hidup kami. Tetapi semuanya itu biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar dengan penderitaan dan kesulitan yang kami hadapi, kami belajar lebih taat, lebih setia, lebih rendah hati, lebih menggantungkan diri kami kepada Tuhan. Sehingga hidup dan diri serta wajah Kristus yang mau menderita, tabah dalam kesusahan dan penderitaannya, tergambar nyata dalam hidup kami. Maka topang kami dan selalu tuntun kami dalam segala dinamika perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan dalam suka dan duka kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam keluarganya, dalam pergumulannya, dalam harapan, dalam suka dan duka yang mereka hadapi saat ini. Secara khusus yang sedang terbaring lemah karena penyakit, Tuhan tambahkan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat beraktivitas, selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.